Nah, pemuda pelopor ini sebenarnya basicnya adalah orang-orang yang punya kepedulian sosial di 5 bidang yang sudah dicanangkan oleh Kemenpora. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke. Saya kedatangan Ketua Paguyuban Pemuda Pelopor ya? Oke, kenalin dulu lah. Nih, kenalin nama. Apa aja nih Kang yang perlu dikenalkan? Nama, kegiatan, dari mana? Jauh-jauh ogenya dari Cileunyi tak eta mana udah kaujanan ya tuh karunya gitu. Oke, Kang, perkenalkan Kang Iban dan teman-teman semua, saya Iden Darmawan, tapi orang-orang bisa memanggil Kak Iden. Kak Iden. Karena mungkin aktivitas sehari-hari bersama anak-anak, bermain, terus juga menekuni dunia parenting juga. Jadi akhirnya aktivitas sehari-hari itu di dunia seperti itulah Kang. Jadi panggilan sehari-hari itu Kak Iden. Kak Iden. Nah, masih kuliah atau kerja Kang? Sekarang udah lulus dan kebetulan lulus 2017 Kang. 2017 dan sekarang aktivitas sehari-hari menjalankan wirausaha sosial di bidang pendidikan namanya Kids Adventura. Kids Adventura. Ya, pernah dengar sih? Hawar-hawar. Nah, ya senyap-senyap gitulah. Saliwat ya. Saliwat. Tapi ada Instagramnya itu Kids Adventura. Ada Instagramnya. Oke. Lebih ke ini ya. Sosial ke anak-anak, ngajar anak. Gimana sih itu ngajar atau gimana ke anak-anak? Jadi Kids Adventura tuh kayak petualangan anak-anak gitu Kang. Oh, petualangan anak-anak. Brand yang terkenalnya mah Pesantren Kilat Liburan Sekolah. Jadi mengisi liburan anak-anak tuh dengan kegiatan-kegiatan positif. Anak-anak dibawa ke hutan-hutan, dibawa ke villa-villa untuk menafakuri alam yang sudah Allah ciptakan. Oh gitu ya, bersafari ya. Bersafari ya. Betul. Udah lama itu? Udah lama dari 2016 Kang. Oh, dari 2016 dan sekarang juga lagi mengembangkan platform Teman Karib Indonesia, sebuah aplikasi yang ditujukan untuk teman-teman yang mau cerita menyelesaikan problem hidupnya. Oh, iya. Apa itu teh seperti ini apa? Yang dulu di reality show di bukan. Ini lebih ke setiap orang kan punya masalah hidup. Yeah. Mau yang kaya ataupun yang belum kaya pasti punya masalah hidup. Nah, aplikasi ini tuh atau platform ini tuh untuk teman-teman bercerita, kan kita juga selalu butuh ya teman curhat itu tuh. Teman curhat. Nah, jadi aplikasi ini tuh akan mempertemukan orang yang sedang punya masalah yang pengen dicurhatin. Kadang-kadang kita juga punya cerita curhatan yang gak mungkin diceritain ke orang tua, ke saudara, dan butuh teman yang benar-benar mendengarkan cerita dan gak jadi cepu istilahnya yang cerita kita tuh malah diumbar keluar. Nah, seperti ini psikiater online gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Digital tapi si Teman Karib ini tuh gak hanya berbentuk digital Kang. Jadi nanti ini tuh si orang atau customer yang mau cerita atau mau sharing gimana sih solusi untuk menyelesaikan problem hidupnya tuh memang bisa ketemu langsung. Oh, ketemu langsung ya. Bisa private, bisa umum mungkin ya. Ngadain workshop kayak namanya Teman Karib. Teman Karib Indonesia. Wes mantap, sedang proses bikin aplikasi guys. Pantesan jadi ketua Paguyuban Pelopor Pemuda nih, cocok sekali, selalu berinovasi Berinovasi selalu. Nah, ini masalah pelopor pemuda nih langsung aja lah. Biar ini langsung jelas itu lebih mengarah kemana itu pelopor pemuda tuh, ke entrepreneur atau yang hobi berkarya atau gimana sih itu? Jadi pemuda pelopor ini memang sebuah kompetisi Kang untuk pemuda-pemuda di usia 16 sampai 30. Nah, pemuda pelopor ini sebenarnya basicnya adalah orang-orang yang punya kepedulian sosial di 5 bidang yang sudah dicanangkan oleh Kemenpora. Oh, gitu. Kemenpora. Jadi ada 5 bidang Kang. Apa itu bidangnya? Pertama ada pendidikan yang teman-teman yang punya kegiatan-kegiatan mengajar, entah itu mengajar mengaji, mengajar apapun di bidang pendidikan bisa ikutan di kategori pendidikan. Yang kedua ada pangan. Nah, ini pangan tuh biasanya memang diisi oleh para pengusaha-pengusaha di bidang kuliner. Kayak gitu. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam. Misalnya nih teman-teman di desa yang punya kepedulian terhadap bagaimana sih menyelesaikan sampah-sampah di masyarakat. Kemudian menjadikan hutan yang tidak terawat menjadi tempat wisata kayak gitu-gitu. Pokoknya ini ada sumber daya alam yang kita manfaatkan. Nah, yang keempat inovasi teknologi Kang. Nah, inovasi teknologi ini mungkin di bayangan kita adalah membuat platform, membuat apps dan lain sebagainya. Ternyata tidak terkungkung di situ aja.
Tetapi si inovasi teknologi ini misalkan ada orang-orang yang membuat alat-alat yang sebenarnya alat ini sudah ada, cuman dikasih sentuhan inovasi sehingga alat ini lebih efisien, lebih murah misalnya, itu juga masuk kategori. Dan terakhir adalah agama sosial budaya. Agama sosial budaya. Nah ini tuh adalah orang-orang yang punya kepedulian sosial, misalnya ada pemuda yang peduli terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya, ataupun orang-orang anak muda yang mau menyelesaikan sedikit demi sedikit tentang isu yang terjadi di masyarakat, misalnya kayak apa sih rentenir Bang Emok itu loh Kang. Nah itu dari range umur berapa? 16 sampai 30 Kang. Wah kalau konten kreator gini bisa nggak? Bisa banget sebenarnya. Masuk inovasi teknologi. Oh teknologi, sayangnya umurnya saya masih 15 kan. Jadi nggak bisa ikutan ya. Kukira tadi 14 Kang. Kukira 14 ya. Masih 15 lah. Masih 15. Mungkin 1 tahun lagi Kang. Tahun depan dicoba Kang. Ya. Nah ini dulunya emang langsung bikin sama Dispora kerjasama. Dari siapa awalnya atau pernah ikutan awalnya? Ya betul, saya pernah ikutan kan sekarang tuh udah ke generasi ke-6, Gen 6. Gen 6 ya. Saya ikutan di Gen 2 Kang, di 2019 kalau nggak salah. 2019 ikutan, terus diajak kerjasama sama Dispora, diminta bantuan untuk mengonsep acaranya supaya lebih catching dengan anak muda gitu. Oh iya benar. Gitu. Ini juga apa? Kang Iden ini konsen ke kegiatan anak muda juga ya, anak muda bersosial di itu pengembangan anak muda lah istilahnya. Pokoknya pergerakan anak muda lah ya, itu. Yang pengen ngembangin personal brandingnya dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Gitu. Itu tuh dari Dispora diminta ya awalnya. Nah, awalnya pas gitu. Ikutan ini kompetisi ini nggak tahu, saya randomly aja kan kayak tiba-tiba buka handphone terus ada selebaran ngelewatannya. Iya gitu. Terus tiba-tiba pemuda pelopor, nih apaan nih menarik nih gitu segala macam. Terus tiba-tiba ikutan adalah kompetisi yang memang saya cari sebenarnya di pemuda pelopor tuh, tapi dulu nggak tahu apakah ada atau enggak gitu. Nah pas saya buka kan di Kabupaten Bandung tuh banyak banget sebenarnya kompetisi anak muda ya Kang, mulai dari duta-duta gitu tuh banyak. Cuman saya pengen spesifik kompetisi yang di dalamnya anak muda yang memang punya karya gitu. Nah ternyata ada nih pemuda pelopor ikutan dan alhamdulillah tuh kebetulan waktu itu juara satunya saya bawa Kids Aventura tadi. Kayak gitu-gitu. Oh jadi juara satu waktu 2019. 2019. Wah keren emang beda ya itu Kids Ventura, beda dari yang lain. Karena yang membuat Kids Ventura kan? Beda tuh adalah ya kita kan Kang kegiatan pesantren kilat kayak gitu-gitu tuh kan dapat profit tuh. Nah, kita tuh punya sharing profit untuk anak-anak yang memang menengah ke bawah kayak gitu-gitu. Jadi kita ngasih beasiswa ke mereka, kan kita dapat untung tuh dari kegiatan-kegiatan pesantren kilat. Nah, sebagian keuntungannya itu kita salurkan untuk anak-anak yang membutuhkan. Tapi anak-anak yang punya semangat belajar tinggi. Gitu. Oh, tidak dikasih cuma-cuma gitu ya. Dong. Supaya kita bina dan anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang berpendidikan bagus kayak yang gitu. Benar-benar keinginan belajarnya kuat terus berprestasi tapi kurang biayanya istilahnya ya gitu. Nah, itulah gitulah. Seperti itu. Jadi juara satu waktu Alhamdulillah. Ini kan pelopor pemuda kabupaten emang tinggal di mana? Saya di Ranca Ekek aslinya mah Kang. Cuman setelah buntutan. Setelah buntutan. Saya jadi orang Cileunyi tapi masih Kabupaten Bandung. Masih Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung. Lumayan masuk. Dan umurnya masih mana masih masuk. Sekarang saya baru 13 beda setahun. Beda setahun. Beda setahun 2 tahun. Bungel ya. Bungel itu jadi panggilan. Kudu we host wae. Begitulah. Memang kita kelihatan masih muda-muda ya. Iya, tentunya. Saya masih 14 pokoknya. Pokoknya saya 13. Pokoknya beda setahun lah kan. Setahun. Kan dulu kita sering adu keleci kan. Jadi masih muda-muda. Nah, ini kan jadi jadi ketua paguyuban pelopor pemuda kabupaten sama Dispora ini ngadain ini yang ke-6. Yang ke-6. Nah, ini sampai kapan sih pendaftarannya? Sampai 17 Februari 2040. Syaratnya 2023. Syaratnya yang tadi 5 itu ya. Kategorinya itu. Kategorinya 5 syaratnya itu. Syarat kayak umur tadi 16 sampai 30. Iya. Di Kabupaten Bandung, dan proyeknya juga di Kabupaten Bandung. Terus yang lebih pentingnya mah membuat seperti proposal lagi lah Kang, atau makalah atau prototipe tentang kegiatan apa yang mau diusulkan atau kegiatan apa yang mau dikompetisikan di sini. Oh gitu. Tanahnya apa itu teh data mungkin ya disebutnya datanya ya. Nah kalau selama ini yang paling menarik ini Gen ke-6 pernah jadi
ketua itu di pas gen berapa? Udah jadi sebenarnya sih hawar-hawar jadi ketuanya mah mungkin dari 2019 tuh udah ngelid 2020 berarti ya. Setelah saya diterima ngelid acaranya mah dari 2020 sampai sekarang. Nah, cuman diresmikan sebagai ketua paguyuban itu tahun kemarin Kang 2022 tapi di bulan Novemberan lah kalau berarti salah. Udah mau akhir Covid ya. Setelah itu hilang. Setelah itu hilang ya. Wah, ini loba kegiatan perlu dicanangkan ini ketua biar giat. Bisa jadi. Gak work from home terus. bisa jadi. Nah, itu selama jadi ketua paguyuban ini kan tahu ya, atau jadi juri juga kan pastinya ya? Betul. Jadi juri juga pasti tahu, ada nggak hal yang paling wah ini si pelopor ini benar-benar beda dari yang lain, apa tuh? Ada, boleh nih disebutkan ini. Saya suka banget dengan kegiatan orang ini gitu. Sebenarnya pada intinya semua finalis yang sudah masuk ke kategori juara itu tuh udah bagus-bagus kan. Karena kan sebenarnya tidak jadi pembanding yang pendidikan diadukan dengan sosial atau dengan inovasi teknologi, sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Cuman kalau ditanya ada nggak yang paling menarik, ada Kang. Saya suka dengan wah iya bener, rada aneh gitu, rada beda, rada unik lah istilahnya. Catching lah pokoknya. Nah itu tuh dari Kang Refki namanya, dari Banjaran. Oh, Banjaran. Dia punya kegiatan membina anak-anak yang berhadapan hukum atau anak-anak yang sedang di penjara gitu karena kasus-kasus yang mereka pernah lakukan. Nah si Kang Refki ini memberikan pembinaan supaya gimana caranya selama di dalam jeruji besi ini tuh mereka tuh tetap punya semangat, tetap punya harapan untuk bisa mengenyam pendidikan, dan juga yang terpenting setelah keluarnya mereka dari hukuman ini, mereka tetap jadi orang baik atau kembali menjadi orang baik gitu. Dan mempunyai bekal ya, mempunyai bekal untuk pas keluar tuh gak punya keahlian ini misalkan kayak gitu. Jadi ya itu mah untuk bisa lupain juga masa lalu mah baik lah ya. Yang penting mah masa depan ada yang gambaran. Baru, ada gambaran gitu. Tapi kan kalau saya juga pernah ke sana, diajak sama Kang Refki ini untuk ngisi kegiatan bersama anak-anak di sana. Dan ternyata yang sebenarnya yang lebih sedih itu adalah ketika mereka sudah keluar dari penjara ini, mereka diasingkan oleh masyarakat. Maksudnya dianggap sebelah mata kan. Oh pasti itu mah. Pasti ya. Maksudnya harus ada edukasi lah buat masyarakat juga. Betul, sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya yang diedukasi itu bukan hanya si anak-anaknya, tetapi si anak-anak yang masalah itu, masyarakat juga mengklaim mereka orang buruk lah. Maksudnya kalau ngomongin dosa-dosaan, kita juga punya dosa lah sebenarnya gitu. Cuman mereka ketahuan aja sih. Iya, itu makanya katewak itu. Maksudnya tuh dari masyarakatnya sendiri ketika mereka sudah pulang tuh malah dikucilkan lah istilahnya. Sehingga akhirnya pilihan si anak-anak itu ya gue lebih baik, gue mau baik juga tetap dikucilkan, ya lebih baik jadi orang kembali lagi, itu yang dikhawatirkan. Padahal maaf ya, ini setiap desa punya ketua RT RW istilahnya, pasti. Selalu padahal mereka itu bisa lebih bijak istilahnya sebenarnya mengayomi anak mudanya, memberikan edukasi. Wah ini mungkin ya ini mah masa lalu mungkinnya. Iya betul. Seperti gitulah seharusnya. Nggak tahu lah. Kita bisa itu harus diedukasi. Betul. Setuju. Makanya saya suka banget dengan namanya sandaran. Suka banget dengan sandaran ini. Oh namanya sandaran. Dari namanya juga udah ini keren. Jarang banget lah anak muda yang mau menyentuh dunia seperti ini, dan saya suka banget dengan programnya sandaran ini. Karena itu cukup ini ya, cukup apa istilahnya, cukup agak sensitif juga ya. Sensitif soalnya orang-orang seperti itu kita tidak mudah ditebak ya. Iya. Dari masalah emosional kayak gitu kan. Kita menghadapi orang yang bermasalah. Itu ada danger oge-nya, bahaya bisa gitu. Nah selama ini kan suka workshop sama anak muda gitu ya. Yang paling jauh kemana tuh? Atau yang paling menarik apalah? Yang paling jauh pernah waktu itu ke Palu. Waduh, dalam rangka apa itu? Waktu tsunami Palu, Kang. Oh, tsunami Palu ya. Di situ kan selain anak-anak keluarga, ada juga anak-anak muda yang sudah bertahan hidup dengan nyaman lah, istilahnya dapat kerjaan segala macam. Tiba-tiba harus kehilangan keluarga, kerjaannya juga bisa jadi tertunda gara-gara perbaikan dulu sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, saya waktu itu ngisi bukan seminar atulah trauma healing tapi buat anak muda sama karyawan-karyawan di sana gitu, sekitar 100 anak muda di sana. Dan itu challenging banget, Kang, karena
kalau kita ngisi seminar ke anak-anak muda yang ya basic, mereka datang ke seminar itu untuk nonton seminar, tapi ini saya gimana caranya menumbuhkan semangat mereka ya untuk ya setidaknya bisa melupakan trauma itu, bisa melupakan trauma itu dan kembali semangat kalau ya hidup itu bagian daripada perjalanan hidup kita gitu. Ada ujian mungkin berat, tapi ya seperti itulah kehidupan gitu. Dan itu challenging banget buat saya masuk ke dunia mereka, ke satu persatu hati mereka gitu. Memberikan semangat itu sangat susah ya. Sangat susah karena emang realnya memang mereka perlu disemangatin. Jadi kalau semangat dari kita kurang bersemangat juga nggak keterima gitu. Traumatik itu paling lama ya. Paling lama, betul Kang. Apalagi kehilangan orang tuanya, anaknya yang meninggal pas hari H kejadian betul. Nah itu tuh benar-benar dari inisiatif sendiri atau ada dari yayasan atau gimana disuruh datang ke sana berapa orang juga gitu? Oke, awalnya tuh memang saya punya niat ke sana ke Palu karena memang concern juga pengen trauma healing ke anak-anaknya. Cuman karena waktu itu Palu juga tidak menerima masyarakat dari luar karena kan sedang bahaya juga. Nah, akhirnya kadarullah ya Kang, ketika saya pengen banget ke sana ada dari Bea Cukai Jakarta ngontak minta untuk ke sana nge-trauma healing anak-anak di sana dan sekalian ke anak-anak mudanya di sana gitu. Dan barengan mahasiswa saya udah lulus tapi partner-partner saya tuh yang dicari oleh Bea Cukai juga adalah mahasiswa-mahasiswa yang di satu kampus di Indonesia ini. Oh, di Indonesia. Dan dipilih gitu. Dipilih ya. Oh, di Bea Cukai itu. Dia punya data. Punya data dan orang-orang memang punya dedikasi tinggi terhadap dunia sosial itu. Dunia sosial ya. Lumayan ya itu ya. Berapa hari di sana? Sama perjalanan kalau nggak salah sekitar semingguan lah Kang. Ya emang itu kan ada gempa susulannya kalau ada gempa susulan waktu saya di sana juga ada gempa susulan. Oh, ada gempa susulan ya. Nah, ini selain kegiatan tadi Kids Adventura sering apa tadi tuh di ITB tuh apa bikin apa kelas itu? Enggak, saya jadi mentor bisnis. Oh, mentor bisnis. Ya, apa namanya? Kan ada mata kuliah di SBM tuh kan ada jurusan kewirausahaan. Nah, jurusan kewirausahaan ini tuh memang mencetak mahasiswanya jadi seorang entrepreneur. Nah, kalau bahasa anak bisnis itu pastinya butuh seorang mentor yang istilahnya mengerucutkan idenya supaya tidak terlalu kemana-mana. Mengarahkan. Pokoknya ngebimbing si mahasiswa ini supaya bisnisnya jalan. Dan saya jadi salah satu bagian dari mentor tersebut kan. Oh, gitu. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Cuman kalau nge-mentoringnya mah bisa seminggu berkali-kali bebas itu mah. Oh gitu ya. Sekarang lebih bisnis di situ ya? Sosial itu? Di sosial di dan mau bikin aplikasi itu ya? Teman Karib Indonesia. Teman Karib Indonesia. Nah ntar ya diingat-ingat Teman Karib Indonesia ini yang bikinnya aplikasi ininya. Itu buat itu iOS sama Android. Bisa dua-duanya. Nah ini Kak Iden untuk kualifikasi untuk ikutan di acara pelopor pemuda ini gimana? Jadi kan tadi kita singgung ya kayaknya bahwa mulai dari persyaratan dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya supaya jadi pemuda pelopor ini? Yang terpenting adalah gimana caranya kegiatan yang diajukan ini atau diikut kompetisikan bisa berkelanjutan. Oh iya. Artinya tidak semata-mata kegiatan ini dibuat untuk kompetisi. Kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya hampir 90%-an memang si peserta ini tuh atau finalis-finalis yang sudah menjadi juara ini tuh tetap berkelanjutan atau kegiatannya tuh tetap malah makin gede justru gitu. Tapi ada juga setelah menang malah makin menurun gitu aktivitas kepeloporannya ini. Ini yang bikin kami kecewa. Ya sebenarnya. Mungkin dia mimpinya di situ jadi gua udah dapet ini lah. Nah, itu mungkin dia udah sampai situ aja stuck udah jadi kayak gitu-gitu. Sayang ya padahal ya. Padahal penyematan nama pemuda pelopor ini tuh mahal itu ya predikatnya. Predikat tuh mahal banget. Mahal banget. Tuh dan sayang aja kalau disia-siakan. Iya benar, harusnya mau dilanjutkan karena ada pembinaan juga ya. Pembinaan juga gitu. Minimal selama 1 tahun. Minimal selama 1 tahun. Nah, antusiasnya gimana sih untuk acara pelopor pemuda ini? Kalau bilang antusias sih saya juga tidak bisa mengatakan ini antusiasnya kurang ataupun banyak juga karena pada dasarnya Kang, pendaftar itu biasanya sampai 30-an gitu si pemuda pelopor ini. Cuman 30 ini tuh adalah orang-orang yang memang sudah bisa mengukur dirinya kalau kompetisi pemuda pelopor ini tuh adalah kompetisi yang memang bergengsi gitu. Jadi akhirnya yang daftar itu memang mereka-mereka yang sudah punya kegiatan kepeloporan. Iya, karena mereka ngikutin ini karena udah percaya diri, wah gue ini beda dan unik dari yang lain. Betul, gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Dan menariknya juga ketika babak penyisian itu memang peserta ini menyuguhkan ide-ide yang tadi kata Kang unik itu, berlian-berlian. Gitu. Karena udah keukur dirinya. Karena kalau untuk
Kayak biasanya kan perlombaan tuh kayak UMKM biasa, entrepreneur, wirausaha kayak gitu kan banyak kayak itu. Banyak cuma kalau ini berinovasi sih agak mikirnya agak berat. Dan satu lagi, ada dampak untuk masyarakat. Oh, dampak untuk sosialnya ya. Kayak betul. Itu tadi dari limbah tuh siapa Kang Uji siapa? Bukan, kalau dari limbah kotoran ini Kang Ari dari Ranca Ekek. Oh, Kang Ari dari Ranca Ekek. Kalau juara kemarin yang juara 1 2 3 2022 siapa aja tuh? Satunya Kang Uji dari Kertasari, dia bikin inovasi teknologi dari pokoknya pemanfaatan limbah untuk membuat alat sprinkle kupu-kupu. Jadi kayak kupu-kupu. Buat alat siram tanaman. Itu Kang Uji ini juara 1 di Kabupaten Bandung, juara 1 di provinsi dan juara 3 di nasional. Wih, mantap gitu. Ya. Mantap. Ini Kabupaten Bandung memang lagi jadi maung nih. Nah, jadi maungnya bener. Lagi berkembang juga anak-anak mudanya edan mengenai Nuka 2 Nuka 2 tuh tadi yang pemanfaatan kotoran sapi, kotoran ternak jadi pupuk kayak gitu kan. Tapi yang menariknya sebenarnya itu juga udah ada kegiatan ini. Tapi yang menariknya kan kalau misalnya kita lihat ya kotoran-kotoran itu bisa jadi pencemaran lingkungan. Nah selain si Kang Ari yang dari Rancakek ini menyelesaikan problem itu, dia juga membeli kotoran itu dengan uang gitu, dengan fresh money gitu. Fresh money ya kalau ada warga yang piara hewan gitu ya, bisa dibeli. Kotorannya bisa dibeli ya, jadi manfaat gitu. Juga ya. Yang ketiga, dan bukan jadi masalah ya, maksudnya kan kan jadi masalah, ini jadi duit. Jadi duit gitu nya, jadi cuan gitu, jadi semangat gitunya melihara ininya juga, hewannya juga. Gitu. Ya, terus yang ketiga ini yang tadi saya bilang yang paling saya suka gitu dengan kepeloporannya yaitu Kang Refki. Oh, gitu. Yang tadi yang itu ke apa? Anak-anak bermasalah. Berhadapan hukum ya. Oke. Gitu. Nah. Itu yang menarik. Nah, si Kang Refki ini adalah baru berupa inovasi atau ide waktu cuma ini skrip betulnya ide. Tetapi dia memang jago presentasi, dia memang kelihatan mendalami banget di dunia itu gitu ya. Dan jadi kita juga sebagai juri itu bisa melihat bahwa si Kang Refki ini mempersuguhkan kepeloporan itu dengan semangat dan kita juga tahu kalau totalitas banget gitu. Nah, ini yang bikin apa sih? Yang bikin juri menarik itu dari peserta tuh apa sih yang uniknya gitu biar dia jadi juara lah gitu. Sebenarnya kalau juri sendiri juga udah punya standar ya, maksudnya ada kriteria penilaian tuh ada 4 kriteria kayak gitu-gitu. Nah, cuman yang lebih tinggi itu dari dampak sosialnya. Bagaimana masyarakat bisa merasakan kepeloporannya si mereka ini gitu. Dan yang paling bikin juri istilahnya wah melek ini calon juara nih dan lain sebagainya. Pertama kegiatannya tuh berkelanjutan. Idenya unik tuh maksudnya tuh orang juga misalkan udah ide ini udah dipakai sama orang lain tapi mereka punya sesuatu yang berbeda gitu. Ada berbeda lah di sedikit ya atau banyaknya. Terus ruhnya si orang ini, si peserta ini masuk nggak? Misalkan ada yang ngomongin literasi misalnya. Saya kegiatannya di literasi. Terus sementara kita juga ngelihat si orang ini tuh kayaknya nggak mendalami literasi banget gitu. Hal lainnya tuh yang ketahuan yang bakal langsung tersingkirkan. Soalnya nggak dapet. Iya, itu ruh atau nyawanya harus masuk ke dalam jiwa si pelopor. Itu bisa ketebak ya dari psikolog. Dari jauh kayaknya udah. Yang di Terawang mal balet ya, mal continue ya mah nggak sampai juara. Karena memang kerasa dari cara dia menjawab pertanyaan maksudnya, dari cara dia menjawab pertanyaan, dari cara dia memaparkan sendiri itu tuh kalau yang nggak mendalami peran mah emang kerasa. Kerasa ya. Oke. Gitu. Nah ini pesannya apa sih buat anak-anak muda yang ikutan ini sampai tanggal 17 Februari ya? Betul. Mau ikutan ini. Nah pesannya apa? Biar mereka antusias banget gitu. Betul. Ini pokoknya untuk teman-teman pemuda di Kabupaten Bandung yang tadi ya usianya 16 sampai 30 tahun ikutan saja dulu. Kalau teman-teman masih berupa ide, gak apa-apa ikutan aja, inovasikan aja karena siapa tahu ide teman-teman itu malah kita lirik. Oh ini bagus dan nanti ide ini bakal kita bina. Setelah kita bina selama 1 tahun, nah kita langsung berangkatkan menjadi perwakilan Kabupaten Bandung untuk di tingkat provinsi. Seperti itu. Kalau yang sudah jalan gimana? Yang sudah jalan ya makin bagus lah. Makin bagus. Itu makin kejiwai. Kemungkinan besar juaranya juga makin tinggi karena kita juga udah banyak juara-juaranya di Kabupaten Bandung tuh udah ada yang juara di nasional, apalagi di provinsi mah udah banyak lah yang juara di provinsi. Seperti itu. Makanya ini saatnya teman-teman yang sekarang nonton podcast ini untuk ikutan. Unjuk gigi unjuk gigi dan unjuk ini karya. Oke. Ya sukses banget kayak Iden ya, sukses terus buat aktivitasnya dari mulai mentor di ITB buka kelas parenting buat anak-anak juga. Tahu nggak
Kaiden ini kalau lagi rehat ya suka nulis lagu guys, bisa main gitar juga. Jadi benar-benar vibes anak mudanya tuh dapet pokoknya mah. Pas anak mudanya tuh benar-benar dapet lah. Pokoknya mah sukses ya buat seluruh karya yang positifnya. Salam juga buat teman-teman Duta Baca di diskusi. Siap. Ini buat juga kolaborasi antara. Betul, teman-teman Duta Baca juga nanti bisa kolaborasi dengan Kang Bandi Selatan Berisik. Oke, kita collab. Nah, oke, segitu aja ya Kang ya. Siap. Untuk kali ini nanti kapan-kapan main lagi. Insya Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik. Oke, bye.